Shalom, selamat pagi para pemirsa Renungan Harian HKBP Petukangan dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi ini, lebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, yang melampaui dari segala akal dan pikiranmu, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin. Pemirsa, renungan kita hari ini, Kamis 30 April 2026, tertulis di 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9 yang dibacakan oleh Naposobulung HKBP Petukangan. Dipersilakan. 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Sada Raja-Raja Bidutolu Ayasia dibaheni lehon matu naposom roha na pantas laho mangukum bangsomi asahuboto manirang nadenggan sian na roa aitung isema natuk mangukum bangsom na marmuliaon. Hati yang mendengar. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang diberi kesempatan untuk meminta apa saja, itu biasanya yang muncul adalah keinginan akan kekayaan, kekuasaan, atau kenyamanan hidup. Namun tidak demikian dengan Salomo. Di awal pemerintahannya, ia justru meminta sesuatu yang berbeda. Hati yang mengerti, hati yang mampu mendengar. Permintaan Salomo bukan sekedar kecerdasan, tetapi hati yang mendengar. Dalam bahasa aslinya, ini berarti hati yang peka, hati yang mau mendengar suara Tuhan, dan memahami kebutuhan sesama. Kenapa Salomo mengutamakan permohonan kepada Tuhan agar Tuhan mengisi hidupnya hati yang paham, menimbangi yang baik dan yang jahat? Sebab Salomo sadar bahwa tugas memimpin bukan perkara yang mudah. Ia membutuhkan hikmat, bukan sekedar pengetahuan. Hikmat membuat seseorang tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Mampu membedakan yang benar dan yang salah. Peka terhadap suara Tuhan di tengah banyaknya suara dunia. Jadi definisi hati yang mendengar ini bukan sekedar kecerdasan, melainkan telinga yang peka, mendengarkan firman Tuhan, dan hati yang menyerap isinya untuk bertindak sesuai kehendaknya. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita lebih banyak berbicara daripada mendengar. Kita lebih cepat menghakimi daripada memahami. Kita lebih mengandalkan perasaan sendiri daripada mencari kehendak Tuhan. Padahal hati yang Tuhan kehendaki adalah hati yang mau diam, mendengar, dan taat. Ada seorang anak kecil pernah bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kenapa Tuhan memberi kita 2 telinga tapi hanya 1 mulut?" Ayahnya menjawab, "Supaya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara." Begitu juga dalam kehidupan rohani. Orang yang bijaksana bukanlah yang paling banyak berbicara, tetapi yang paling peka mendengar, baik mendengar Tuhan maupun sesamanya. Hari ini kita diajak untuk merenungkan dan merefleksikan dalam kehidupan kita. Belajar mendengar Tuhan melalui firman dan doa setiap hari. Belajar mendengar sesama dengan empati, bukan menghakimi. Berdoa, meminta hikmat, bukan hanya meminta berkat. Ingat, mereka yang memilih kebijaksanaan seperti yang dilakukan Salomo akan menerima kebijaksanaan dan juga kekayaan, kehormatan, umur panjang, dan kedamaian sebagai bonus. Pemirsa dikasihi Tuhan, dunia saat ini penuh dengan suara, opini, media, tekanan hidup.
Jika kita tidak memiliki hati yang mendengar, kita mudah tersesat dalam keputusasaan. Mari kita meneladani Salomo bukan dalam kemewahannya, tetapi dalam kerinduannya akan hikmat. Amin. Terima kasih Allah Bapa karena Tuhan mengingatkan kehidupan kami supaya kami memiliki hikmat kebijaksanaan yang dari Tuhan, supaya kami dapat memilah mana yang baik, mana yang jahat, mana yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mana yang berkenan di hati Tuhan. Ajari kami untuk selalu menerima hikmat dari Tuhan, menjalani kehidupan kami sehari-hari. Engkau berkati seluruh umat-Mu dimanapun berada saat ini, yang sedang bekerja mencari rezeki, supaya mereka juga memperoleh kebutuhan jasmani, dan mereka juga boleh bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada mereka. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas. Amin.